Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadari atawani dzalika fi kulli waqtin makin. Awalatu. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Kedalam 2, yang saya hormati para Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Kedalam 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT telah memberikan kenikmatan kesempatan pada pagi hari ini untuk hadir dan duduk bersama di kelas 4 SD Negeri Kedalam 2. Selawat serta salam tidak hanya kita aturkan pada junjungan kita suri teladan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Terima kasih. Langsung saja pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan atau akan melakukan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nama saya Dwi Haryanto dari SD Kedalam 2 JKP Angkatan 11 Kabupaten Pati. Konsep inti atau konsepnya dari budaya positif ada 8. Satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol diri. Yang ketujuh, keyakinan keras. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Ya, inilah yang akan nanti kita bahas, kita sampaikan pada kegiatan pagi hari ini. Ada 8 bab, ada 8 kegiatan ini. Inilah untuk pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang kita lakukan sekarang atau lakukan sekitar 2 tahunan ini dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik atau belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah hafal ya untuk lagu pelajar profil pelajar Pancasila. Inilah untuk agar lebih mencairkan suasana, untuk sebelumnya kita bernyanyi bersama lagu profil pelajar Pancasila. Akan saya bawakan lagu Okay.
Ini, mari kita menyanyi bersama-sama untuk dunia. Tak beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, relatif dan bernalar kritis. Ada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, ada sedikit lihat untuk selanjutnya. Sebelumnya di sini mohon maaf, sebelumnya saya tidak berniat menggurui atau kita belajar bersama ya. Jadi di sini apakah paradigma belajar dulu dan apakah penyebaran pemahaman tadi budaya positif. Nah, kalau kita melihat gambar yang ada di layar ini, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi-ilusi tentang apa yang kita lakukan terhadap murid, ya. Ada ilusi yang mengontrol murid. Jadi murid itu ya pokoknya mana boleh ya, ya kita kendalikan penuh. Ya, seperti itu ada di tangan murid, seperti boneka yang kita mainkan. Ini kudu banget tanpa oleh batak dan yang lainnya. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering ya membuat siswa agar dia akhirnya merasa bersalah, ya, supaya dia bisa buat karakternya seperti itu. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak didiknya. Ya. Jadi bisa kita paksa untuk melakukan saja tidak sesuai dengan kemauannya, tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Itulah adalah miskonsepsi atau kesalahan konsep kita dalam mengajar tentang teori kontrol tadi. Nanti di kita hari ini akan belajar tentang apa itu konsep-konsep dari kontrol yang ada pada diri kita. Merubah paradigma stimulus respon ke teori ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia atau apa yang dilakukan orang-orang di dunia ini ya, dengan teori kontrol tentang dunia. Jadi realitas kadang kita menganggap semua kebutuhan kita itu sama. Tetapi teori kontrol tentang dunia realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi setiap usia dan perorangan individu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dari anak kecil sampai dewasa ataupun yang lainnya, tentunya kebutuhannya akan berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam perkembangan dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, kalau kita melihat sepeda motor saja, ya, ada yang melihat sepeda motor itu dari pokoknya mereknya Honda. Ada juga motor itu ya kecepatannya beda-beda. Ada yang bentuk desainnya. Ya, jadi dari satu objek kalau kita lihat itu akan memiliki gambaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan
masing-masing. Ya. Jadi dari stimulus respon tentang dunia bahwa semua terlihat sama itu ternyata dikatakan dari setiap orang memiliki gambaran berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering terjadi. Pokoknya orang kodoh karo itu salah. Padahal ya dalam teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dulu kita pokoknya orang kembar aku, orang kodoh karo pandangan saya itu salah. Tapi yang benar adalah kita berusaha memahami. Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Jadi kita berusaha bisa mengendalikan diri kita untuk memahami pandangan orang lain. Karena kebutuhannya berbeda tadi. Mungkin orang sekolah itu motivasinya juga berbeda-beda. Ada sebulan kalau orang tua dulu mengatakan sekolah sepintar sebenarnya dan jadi dokter apa dan jadi pegawai. Tapi sekarang motivasinya akan berbeda, jadi karena konsep-konsepnya juga berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang mungkin sering kita lakukan. Nah, salah ya, karena elek ya supaya salah. Pokoknya salah ya salah gitu. Tapi dalam teori kontrol akan berbeda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi, contohnya ada orang tua kita berbohong agar kita mau makan. Kalau zaman dulu seperti itu ya. Atau untuk kegiatan yang baik. Jadi tujuannya adalah agar kita lebih baik. Jadi, tapi ada yang memandang hal yang salah. Ini proses sebuah kesalahan yang dulunya sangat tabu gak oleh salah. Tapi ternyata sekarang ini kesalahan itu ya adalah titik dasar untuk tahu hal yang baik. Kalau orang tua zaman dulu mengatakan yen orang wani salah, ya orang bakal wani bener. Jadi untuk tahu benar, ya salah dulu apa karena tidak orang terlahir tidak langsung benar, tapi prosesnya juga mengalami belajar dari kesalahan-kesalahan sesuai teori belajar dari PAC itu ya. Belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu dengan dasar ke arah yang lebih baik. Jadi salah itu tidak masalah, asal nanti ke arah yang tahu dan lebih baik. Kalau belajar kok tidak menjadi tahu tapi tidak ke arah yang lebih baik, itu katanya bukan belajar. Di dalam teori PAC adalah proses dari tak belajar itu proses dari tidak tahu menjadi tahu, arahnya ke arah yang lebih baik. Itu karakternya. Untuk selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini teori seperti filosofi kejadian tadi yang tidak terperintah atau tidak terkungkung oleh orang lain. Jadi dasarnya kita melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan atau kepada orang lain, tapi dengan hanya saya bisa mengontrol diri saya. Berarti kita melakukannya dengan kebebasan, kemerdekaan dan dengan kesadaran tentunya. Jadi saya melakukan ini bukan karena dipaksa, jadi kalau dipaksa blunder, tapi dengan kesadaran saya melakukan mengerjakan PR ini karena saya memang butuh belajar, butuh menjadi tahu. Bukan karena nanti takut dimarahi gurunya atau dihukum gurunya. Itu adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jika kita mempunyai sebuah ketidakbutuhan, ya, itu jangan dianggap itu tidak akhir atau gagal. Ya. Kalau diceritakan digambarkan, kalau pernah saya mendengar, kalau masak nasi, kalian jadi bubur, ya, bukan berarti itu gagal, tapi ternyata bisa jadi bubur ayam spesial gitu. Jadi menemukan akhirnya dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Akhirnya dari sebuah kegagalan itu mendapatkan sebuah pencapaian atau kesuksesan. Jadi dengan cara berkolaborasi dengan lain. Jangan gagal ini dianggap hal yang buntu. Ternyata dari kegagalan itu memunculkan sesuatu yang baru. Pernah saya membaca sebuah cerita. Ada sebuah timba yang bocor tadi, yang digunakan untuk menimba air. Zaman dulu kan air tiba-tiba dari sumur ke rumah, nah dari ya langsung. Tapi si timba ini diibaratkan dia memerlukan dia bocor. Jadi setiap dia ambil satu timba dari sumur sampai ke rumah, di rumah 3,5 tinggal habis. Dianggap ini dia gagal karena tidak bisa membawa air sampai rumah. Tetapi itu berjalan sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Dan ternyata setelah 1 tahun jalan yang dilewati air tadi yang ditimba tadi ada tumbuh bunga-bunga yang bagus. Ternyata dari hal kekurangan bocoran tadi, setiap hari dia menyiram bunga-bunga di pinggir jalan itu yang menjadikan dia tumbuh subur. Nah, inilah dengan sebuah kegagalan atau akan menunjukkan hal yang baru atau pilihan-pilihan baru. Jadi di sini tidak ada hal yang gagal lagi. Sesuatu akan mendapatkan hal yang baru atau potensi baru. Tapi kalau kita berpikir wah bocor itu jelek, ada hal untuk membuat padasnya itu kadang ember yang baru diubah seperti itu. Jadi tidak ada kegagalan dalam kalau kita bisa berpikir lebih. Yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah ini kita masih berpikir bersifat tradisional atau yang ya. Jadi menganggap kita itu menang kalah persaingan. Padahal yang sebenarnya adalah model berpikir menang dan menang. Jadi aku yang menang, aku yang menang. Karena apa? Setiap ya kita sama-sama berhasil. Karena apa? Setiap dari kita itu sudah punya bakat-bakat tersendiri yang tidak bisa dibandingkan. Jadi semuanya akan menang pada porsinya masing-masing. Jadi teorinya bukan menang dan kalah, tapi berpikir menang dan menang. Ini adalah bagaimana merubah paradigma atau cara pandang stimulus respon ya ke dalam pendekatan teori kontrol. Sekarang disiplin positif itu apa? Ya. Marilah kita sama-sama kita perhatikan ya. Disiplin dasar dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ini memiliki tanggung jawab dengan yang dilakukan yang berdasar nilai-nilai yang diyakini dari belajar itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah ini yang perlu kita garis bawahi bahwa mendisiplinkan murid biar murid itu sadar bagaimana yang dia disiplin itu bukan karena mengharapkan imbalan dan juga tidak takut akan ancaman.
atau hukuman. Jadi dia merdeka dalam melaksanakan disiplin sendiri dengan kesadaran tadi. Jadi kalau kita kecil kan takut-takutin sekolah pakai permen gitu. Nah sekolah nanti tak gebuk gitu orang pacar dulu gitu. Atau nanti pun garap PR ya bener tak kasih hadiah, tapi nek salah ada garap PR nanti tak hukum seperti itu. Itu juga cenderung siswa kita melakukannya dengan tanpa kesadaran. Walaupun itu terlihat juga bagus ya, kita dengan reward ya. Tetapi ada yang lebih bagus dari itu sebenarnya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin, ya. Disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang perlu kita garis bawahi, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik tadi. Jadi sehingga jadi nilai-nilai kebajikan universal, motivasi intrinsik ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan dari menciptakan murid yang memiliki disiplin tadi. Sekarang kita lihat apa nilai-nilai kebajikan itu. Jadi kalau kita pahami bahwa nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi ini terlepas dari agama, suku, ataupun bahasa maupun latar belakangnya. Jadi setiap nilai-nilai kebajikan di sekolah itu belum tentu sama dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sebuah komunitas tertentu. Karena sifatnya adalah disepakati bersama. Misalnya nilai kebajikan dalam kelas 4 itu mungkin akan berbeda dengan nilai kebajikan yang mungkin tidak sama dengan di daerah tertentu. Jadi karena itu ada kaitan dengan kesepakatan bersama tadi. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Contohnya nilai kebajikan dalam organisasi ya, satu, profil pelajar Pancasila yang tadi kita nyanyikan ya. Tentunya itu pun merupakan program-program dari kurikulum Merdeka Belajar ya. Satu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaikan global, gotong royong, mandiri, bernalar kreatif, bernalar kritis dan kreatif. Untuk PYP ya, Primary Youth Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri ya. Ini sama dengan profil Pancasila, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan nilai kebajikan dalam life skill education atau keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan kebutuhan dasar manusia di dalam diri manusia itu ada kebutuhan dasar, ya. Yaitu kebutuhan dasar itu apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.
Jadi perlu digarisbawahi, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Apa? Untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Lalu apa kebutuhan dasar manusia itu? Mari kita lihat. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan manusia itu atau keinginan banyak sekali, tapi kebutuhan yang mendasar salah satunya adalah bertahan hidup. Apa saja? Manusia butuh makanan. Saja kalau tidak makan tidak bisa bertahan hidup. Butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah sangat vital untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia dalam kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan atau kekuasaan. Ternyata manusia apa saja dalam penguasaan harga diri. Ya, manusia bisa memiliki harga diri. Keinginan untuk dianggap. Ternyata manusia itu juga pengen dianggap juga. Terus memimpin, itu termasuk penguasaan. Berprestasi, diakui dan didengarkan, termasuk kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebebasan. Apa saja itu? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, sedangkan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Di antaranya adalah bermain. Ternyata bermain itu sudah kebutuhannya. Seperti kita orang tua yang pengen bermain, main HP, main yang lainnya pasti ya. Jadi humor ya, kita sering tujuan didik kita dan yang lainnya dengan teman kita. Terus antusias, ya, terus jadi juga tertawa. Ya, juga termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia yang tadi dijelaskan di depan tadi ada kebutuhan fisik. Ada motivasi ekstrinsik atau kebutuhan dari luar dirinya. Satu, dari luar itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi banyak dari kita itu naik sepeda motor, kita ya pakai helm kan? Kita motivasinya apa? Kalau pakai helm, takut berarti kepanasan, berarti ditilang polisi. Ya. Kira-kira kalau ditilang polisi itu faktor apa? Jadi apa? Motivasi ekstrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Kalau dalam faktor intrinsiknya apa? Keselamatan. Ya, itu ingin tadi dari dalam dirinya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Itu juga termasuk yang ingin dibumbung. Ya. Kayak dalam PR, wah pengen dibumbung Pak Guru nanti. Itu juga faktor ekstrinsik. Jadi ada faktor-faktor tadi. Yang selanjutnya adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Aku melakukan sesuatu ini karena saya ingin menjadi diri sendiri. Saya ingin menjadi A, B, dan Y. Dan ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang saya percayai. Aku keluar rumah berdoa supaya diberi sama Allah. Melakukan seperti itu dengan motivasi dari dirinya, bukan tadi aku pengen gue helm tadi dan ketok apa gak dilarang polisi, tapi siapa pakai helm supaya selamat gitu. Itu adalah motivasi intrinsik dengan dari dalam, dengan kesadaran diri, bukan dari luar. Inilah yang nanti kita akan pelajari, ya, menyangkut restitusi dan yang lainnya berkaitan dengan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Sekarang konsep disiplin dengan identitas gagah. Konsep disiplin dengan identitas gagah. Ini yang kita lakukan biasanya pendisiplinan murid atau kita dengan 1 hukuman dan 2 penghargaan. Diwedeni kalau gelem kan. Dihukum kalau imbalan. 1 hukuman, dampak dari hukuman biasanya menyakitkan. 2, tidak nyaman. 3, murid takut. Murid menyembunyikan kesalahannya dan murid menjadi. Dan kalau hukuman ini akan membekas di ingatan siswa mungkin sampai ya. Ini sedikit yang mungkin saya alami, mungkin dari kita semua, mungkin waktu di SD ada yang mungkin dimarahi atau dihukum gurunya, ya. Kalau saya sendiri, ya mungkin kalau di SMP 1 Suwena yang ini pernah mengenal Pak Dilo dulu. Mungkin Pak Dilo di murid yang lainnya bagus, tapi ada bekas di saya pada waktu saya tadi. Jadi kenapa di waktu dimarahi itu tadi? Karena hukuman maka jadi diingat-ingat tadi. Jadi akhirnya selain itu penghargaan, selain hukuman ada yang penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas. Karena tadi pokok inginnya cuma dikai penghargaan aja, bukan ada motivasi dari dalam. Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini ternyata ranking juga termasuk penghargaan, tapi juga berdampak. Makanya untuk kurikulum merdeka ini tidak ada ranking. Yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya, karena sudah dihargai dari faktor eksternal tadi. Yang selanjutnya ini yang kita pelajari adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Kalau yang dengan sukses, konsekuensi dengan restitusi. Cirinya konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Yang ketiga perlu monitoring berkelanjutan. Jadi gurunya harus memonitor terus, awasi. Yang selanjutnya adalah stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan restitusi, ya, mungkin ini
bahasa baru atau kosakata baru bagi saya baru setelah mengikuti CGW ini. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang kita harapkan. Dan dari kontrol dirinya, memegang kontrol dirinya tadi. Kebebasan kemerdekaan bahwa saya yang punya wewenang untuk mengontrol diri saya sendiri. Atau kesadaran tadi. Yang kelima, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena dari kesalahan adalah modal untuk kebenaran tadi, untuk kesuksesannya. Ini sifat kita restitusi. Apa itu restitusi nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi adalah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya restitusi tadi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Ini adalah menciptakan kondisi pada murid, memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka karena tadi dianggap salah, ya, dengan karakter yang lebih kuat lagi, karena kan terjadi penguatan dalam restitusi tadi. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya apa? Bukan untuk menebus kesalahan. Jadi dia melakukannya itu bukan karena tadi saya bersalah atau tak tebus begitu, bayar kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau tadi saya bersalah, selanjutnya saya harus jangan melakukan kesalahan yang sama. Jadi belajar dari kesalahan tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, jika dia bersalah dengan karena dia minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Tiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita kalau restitusi pada siswa tidak bukan kamu harus minta maaf, tapi akan ditanya, kalau kamu salah tidak? Nadi, dia saya salah. Kalau kamu salah bagaimana harusnya? Sesuai dengan nilai kami minta maaf. Dia akan menawarkan diri, ya, untuk minta maaf, bukan dipaksa untuk minta maaf. Jadi bukan belum disuruh minta maaf ke temannya, tapi bisa tunjuk pengakuan, bisa tunjuk belum ada kesadaran untuk memperbaiki salahnya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Ini yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan dari pengajaran adalah menuntun, ya, murid menurut kodrat alamnya dan kodrat zamannya untuk apa? Untuk memperoleh kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan dia sebagai pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Fungsi dari restitusi itu menuntun, berarti juga cocok dengan sebagai pengajar tadi. Seorang guru sifatnya adalah menuntun, bukan mencetak. Menuntun apa? Menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dalam bahasanya kita siswa itu sudah punya garis tipis yang kita tinggal menebarkannya. Oh, ini garis yang positif ditebarkan. Saya ini kok warnanya ya bisa menyanyi, ya silakan menyanyi. Ini saya ini kok pintar mimpin kancane, diajari dasar kepemimpinan dan yang lainnya. Kita menebarkannya, menuntun kepada dirinya. Dalam arti kalau saya ini kok orang pintar mimpin, ya jangan dia mungkin pintar menggambari, pintar nyanyinya. Kita melihat seperti itu. Jadi menuntun ke dalam diri anak tersebut kebutuhannya. Ada pepatah,
semua individu itu kan hidup. Tetapi kalau kita melihat ikan dari cara memanjatnya, pasti ikan itu terlihat bodoh. Jadi kita harus tahu ini ikan ya jangan diajari memanjat, tapi memang dia pandai berenang. Dia sudah mampu dari lahirnya seperti itu. Tinggal kita menguatkan, mungkin latihan berenangnya dikuatkan tadi. Seperti ini. Jadi dalam restitusi ini ada kaitan menuntun ke dalam dirinya sendiri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini. Jadi restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya anak bersalah tadi kamu ngapain kok? Misalnya ada laporan kamu kok membentak temanmu. Ditanya, iya dia kenapa? Kalau saya diejek, saya tidak dihargai. Nah, berarti itu apa? Kebutuhan dasar tadi yang kita lihat di atas tadi, ya. Ini ada harga diri, ingin dianggap. Ternyata kebutuhan dasar ini memang mendasar dia melakukan karena dia tidak dianggap temannya, bahkan dilecehkan, dia berani membentaknya, bahkan mungkin ada yang memukul. Nah di situ apakah itu salah ya? Ini kita ditanyakan karena ada tadi mencari dasar, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia melakukan itu karena ada dasar yang tidak dihargai, tidak dihormati, menyangkut harga dirinya tadi. Walaupun itu sebenarnya juga kesalahan. Karena proses dalam seperti ini kan ada aturan sekolah, kesepakatan kelas dan itu mungkin menyinggung atau tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Tapi dia sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Karena dia saya itu dia harus kode-kode ngaji ini, dia pengen dihargai. Yang selanjutnya adalah restitusi diri, adalah cara yang paling baik. Akhirnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita melihat karakter dasar manusia bukan tindakan seperti kodenya. Restitusi fokus pada solusi, ya bukan hukuman tadi. Jadi setiap orang yang melakukan kesalahan itu kenapa? Karena dia belum mendapatkan solusi. Makanya bagi kita seorang pendidik mungkin menjembatani atau memfasilitasi supaya dia menemukan solusi, bukan memberikan solusi kita, tapi menjembatani dia akan menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Nah itulah. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya mungkin ada yang bersalah, dia dikucilkan dari kelompoknya karena dianggap kesalahan mungkin baru mengumpul temannya tadi. Setelah dia menyadari tadi kamu apa mengumpul, saya tidak dihargai itu, saya dilecehkan dan yang lainnya, sehingga saya harus menguatkan diri saya untuk dia. Kalau pas, kalau itu salah enggak? Ya salah tuh. Kalau salah bagaimana? Ya saya harus minta maaf. Setelah dia minta maaf, akhirnya dia bisa kembali ke kelompoknya. Kalau dia belum menyadari kesalahannya dan belum menemukan solusi untuk minta maaf dan yang lainnya, mungkin dia akan tidak bisa kembali ke kelompoknya, akan tetap dikucilkan. Itulah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini perbedaan. Ada tiga hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin ini akan tampak sama, tapi nanti coba kita belajar bersama, kita pelajari bersama apa tuh bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Jadi seperti yang saya lakukan di SMK sebelum ikut guru penggerak. Yang saya pagi berdiri di depan pintu, murid terlambat pusat 10 kali, langsung pusat tanpa saya, padahal di rumah tidak merencanakan itu, ya, tidak ada kesepakatan, tidak ada apa-apa, pokoknya dengan pusat ya pusat lari gitu, ya yang muncul di pikiran saya lakukan begitu. Itulah hukuman. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam ini karena kesepakatan kali konpayo nganggur atau disuruh pusat kok. Nah, jadi tidak dilibatkan. Dia tidak tahu apa-apa,
sekolah telat ya langsung kan layu. Ya. Kon mus'ab ora pernah ada kesepakatan sebelumnya. Tidak ada rencana. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Ya, guru harus benar tadi. Kowe salah ya guru. Anda tahu kan langsung. Ya. Ini intinya hukuman ya sifatnya fisik atau psikis. Ya. Jadi hukuman itu bersifat fisik, push up, ya lari dan yang lainnya. Tapi juga psikis, kadang-kadang mengancam, kadang-kadang membentak juga. Jadi ada dua, tapi yang potensi besar biasanya fisik. Tapi psikis juga tidak menurutnya. Yang saja konsekuensi, nah ini yang kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati. Contohnya apa? Misalnya menghilangkan buku temannya atau merusak buku temannya, sehingga apa yang dilakukan dia akan menggantinya. Itu namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi ini sudah terencana. Ya, misalnya ada kesepakatan dan yang lainnya. Jadi ada konsekuensi, misalnya ada kesepakatan bahwa di kelas yang membuang sampah sembarangan harus membersihkan kelas itu sendiri. Nah, itu sudah direncanakan. Jadi nanti jika ada anak yang membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah pada tempatnya, dia harus konsekuensinya adalah membersihkan kelasnya. Mungkin beberapa hari dia bukan bersama-sama. Nah, yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini ada agak guru harus ngecek terus. Saya kok salah ini, terus nyapu orang. Ya. Karena di tahap ini belum ada kesadaran, masih bukan kesepakatan, masih ada istilahnya dipaksa secara bersama. Tapi yang untuk restitusi, ya, yang kita lakukan ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Menuntut agar dia menyadari perbuatan itu sehingga besok tidak melakukannya lagi. Ya, proses kolaboratif yang menghasilkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, akhirnya murid akan berkolaborasi dengan gurunya, ya, untuk apa? Untuk melakukan mencari solusi. Ya, guru sebagai fasilitator memfasilitasi agar dia menyadari kesalahannya dan mencari solusi-solusi sesuai dengan yang dia inginkan. Perbedaan, contoh kasus. Ya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini yang mungkin sering terjadi di sekolah manapun ya. Tapi ada siswa yang bionosik pinter, pinter. Ya. Siswa tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Gurunya marah-marah dan muridnya akan takut. Ini sifatnya adalah menghukum. Lari 10 kali lapangan, gitu. Gak barang PR gak terus. Dan yang lainnya. Ini sifatnya menghukum. Beda dengan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini termasuk konsekuensi. Guru tegas, ya, dan siswa menghormati peraturan ini tenang-tenang. Konsekuensi namanya orang dalam PR ya. Enggak, oh istirahat, telu tapi lalu dengan bisa dengan telu ini konsekuensi. Ya tegas. Dulu juga, murid juga menghormatinya karena dia tahu aku salah ya. Ya harus mana, menghormati peraturan. Tapi akan bila direstitusi, guru menanyakan keyakinan dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini murid tidak langsung disalahkan, akan ditanya kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Mungkin saya ketiduran dulu, saya lupa dan yang lainnya. Nah, terus itu salah atau tidak? Itu ya salah. Saya salah konsekuensinya. Nanti saya akan mengerjakannya Bu. Nah, jadi menanyakan dari dalam dirinya, menyadari kesalahannya, kemudian menanyakan kesepakatan dirinya.
tapi dengan kesadaran dirinya, ya. Sehingga dia tidak mengerjakan ini bagaimana solusinya. Ya saya akan mengerjakan di saat ini. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di situ tidak ada muncul dan tidak ada merasa bersalah tadi, tapi menyadari kesalahan itu jangan diulangi lagi. Dan dia sebagai guru tidak bisa menyadari malu bagaimana orang ya lupa, tapi jangan lupa terus saja. Jadi mereka tidak merasa tidak nyaman. Tapi dengan kesadaran memperbaiki dirinya. Nah selanjutnya sekarang coba ini kita ada beberapa kasus. Coba kita tebak itu termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Coba, oke. Lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Itu hubungan apa konsekuensi? Merupakan hukuman. Coba kita lihat. Ya, karena sifatnya di sini. Oke, sekarang di rumah milih satu temennya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis apa itu? Konsekuensi. Konsekuensi. Coba kita lihat. Ini konsekuensi. Jadi, oke, Bu Rizka silakan pilih aja. Silakan, mungkin benar. Bebas ya, saya juga baru tahu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, itu hukuman atau Hukuman. hukuman? Coba kita lihat. Iya, benar. Hukuman tepuk tangan. Selanjutnya silakan, Bu. Menggandengkan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu? Bukan konsekuensi. Coba kita lihat konsekuensi. Oke. Selanjutnya Pak Wid berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Coba kita lihat. Iya betul. Terima kasih ya. Ini secara tidak langsung kita sudah bisa melihat 4 kasus ini ya. Kita belajar tentang hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Ini kita sebagai guru atau sebagai pendidik mengajar, coba nanti direfleksi diri nggak tadi, jangan-jangan selama ini kita sebagai apa? Ini ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga guru yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada juga guru sebagai manajer. Nah, ini mari kita masing-masing punya gimana posisi kita. Ada kelima-limanya kita sudah bisa, ada yang nanti. Jadi coba. Nah, 5 contoh pertama, 5 posisi kontrol restitusi. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap yang setiap hari Senin biasanya pasaran. Mungkin kita biodial ya, berdiri di samping tadi ya. Saat upacara bendera, menghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan. Itu yang kadang kita dihukum di depan di itu hukuman. Ya. Itu yang sering saya lakukan boleh ada itu juga dia. Dulu di SMP juga itu di sini juga. Nah, tidak salah. Ini memang kita belajar ya. Ini belajar. Oke. Sama ini jadi yang semuanya kan cuma kita berkata, tapi ada yang lebih baik jadi yang terbaik tadi. Yang kedua pemantau. Nah, karena kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini pemantau tadi kita lebih menangkap ke konsekuensi.
Bungkus melanggar ya itu nomor konsekuensinya apa? Berdiri Pak, ya silakan. Ya. Ayolah yang tertib buat Bu Guru atau Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini guru posisi sebagai teman. Cirinya biasanya ada ajakan, ayolah, so, kalau anu tadi. Ya. Jadi kayak kancane gitu. Ya. Lebih nyaman gitu ya. Ini guru apa? Posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Ada guru lebih halus lagi membuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus ini kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ini Bu Alaina akhirnya siswa ini merasa bersalah. Bakal Bu Guru ini, aku harus ngobani karo Ustaz. Makanya caranya Bu Guru lah. Jadi itu tadi siswa akhirnya merasa bersalah karena punya video terus tak ulang tenangan kita malah bisa-bisain aku gitu ya. Jadi siswa merasa bersalah tadi. Iya. Jadi ini unik ya, kita semua mengalaminya ini ya. Yang terakhir manajer ini agak lebih apa kamu tahu kesalahanmu? Dia sifatnya bertanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya ini? Jadi siswa tidak merasa bersalah, dia akan, oh kesalahanmu di sini dan saya punya solusi untuk memperbaikinya. Siswa tidak merasa ketakutan. Ini diajak diskusi di sana. Nah, dari kelima ini sebaiknya yang dianjurkan kita manajer atau paling tidak jangan sampai menghukum tadi. Yang dianjurkan seperti itu. Tetapi setiap guru kan masing-masing punya prinsip masing-masing. Jadi ini adalah yang kita alami tadi. Tapi yang dianjurkan sebaiknya kita yang tadi mengajak tadi seperti restitusi tadi, diskusi ya. Ya tadi. Terus dia akan menyadari kesalahan itu dan tidak mengulanginya tadi. Jadi ini adalah contoh yang mungkin juga menyindir diri kita masing-masing tadi. Jadi oh ternyata itu juga ya kita itu sebagai apa dari kelima ini ya kan mengalaminya tadi. Lima-limanya saya yakin mengalami jadi manajer tahu jadi penghukum sering ya. Jadi memantau sebagai teman juga membuat rasa bersalah sering ya. Nah ini posisi total apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Ini apa kira-kira? Kecewa, rasa bersalah. Ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Iya benar sekali, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali buat kamu. Jadi saya sedih. Ngeton ya, nggak ngeton tadi. Jadi, kita sedih kan karena gurunya kecewa tadi. Ya, selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu boleh atau benar. Ya, nih kira-kira apa psikologinya? Kira-kira atau benar? Penghukum, menyalahkan. Jadi menghukum secara verbal. Ya, menghukum dianggap gue soal bakal jas ya. Iya, jadi menghukum kamu soal bakal bener itu ya. Dari dasar kasarnya itu goblok. Jadi itu hukum secara verbal. Jadi hukuman kan bisa fisik, bisa verbal, bisa psikis tadi. Tidak boleh, buana. Sertifikasi, orang di masa depan ya. Jadi tadi. Oke, selanjutnya ayolah lakukan demi bapak dulu ya. Nah ini jadi, ini cirinya ayolah. Ini sebagai teman. Siswa ayolah, ayo. Jadi siswa jadi nyaman sebagai teman. Demi bapak ibu.
kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi. Hah? Kita lihat Pak. Ya, sebagai apa? Kontrolnya apa? Pemantau. Konsekuensi di pemantau. Nah, kamu tidak akan mendapatkan nilai. Nah, orang mengerjakan tugas. Ada konsekuensinya, orang anggarap, ya orang. Ini pemantau. Makanya pemantaunya kan ngecek terus. Beres belum. Mana orang anggarap? Tahapan anak yang belum sadar-sadar. Ya, ini sudah setengah sadar konsekuensi ini tadi ya. Sudah ada konsekuensi. Walaupun dia pengennya mendapatkan nilai dari ekstensifnya masih belum kesadaran. Masuk ke ekstensi tadi. Nah, ini yang terakhir agak mandes. Ya, bagus. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, dijajak diskusi. Manajer bagus sekali. Manajer benar sekali ya. Nah, sekarang kita masuk namanya keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas, sebelum ini saya putarkan contoh keyakinan kelas. Ya. Cara seorang guru membuat keyakinan kelas. Ternyata menyenangkan ya. Sebuah contoh, seorang guru sedang membuat keyakinan kelas ke murid-muridnya. Ya, masuk. Ini seorang guru memberikan itu apa? Memberikan kertas untuk diberikan ke seluruh siswanya. Ya. Siswa disuruh menuliskan semua keinginan-keinginan dalam pembelajaran untuk ingin apa saja. Ya. Keinginannya dalam apa membuat keyakinan kelas. Jadi pengen sekolah untuk belajar di misalnya di kelas 4 ini pengennya bagaimana? Pembelajaran yang menyenangkan, tidak ada hukuman dan lain-lain. Banyak yang nantinya disepakati oleh semua warga kelas tadi. Nah, ini tiap murid menuliskan keyakinannya. Nah ini, setelah ini nanti dikumpulkan, ya. Jadi mereka menyuarakan keinginan dirinya, bukan dipaksa. Oh, kudu nulis masuk jam sekian. Kamu harus dipaksa setiap pagi harus menyapu, tapi dengan kesadarannya. Jadi menuliskan keyakinan atau keinginan yang mereka pahami. Kemudian ditandai sticky note-nya di papan tulis. Ya. Nah, kemudian dari ini nanti kemudian dibacakan. Setelah dibacakan, bagaimana setuju misalnya untuk setiap hari, setiap perbukikan menyapu kelas. Berangkatnya berarti sebelum jam 7 atau jam 6.30. Setuju maka kita mendapatkan satu yang tadi. Nah, ini tidak berisik saat guru. Nah, ini ada harus piket. Ini disiplin dan yang lainnya. Mereka menuliskan sendiri, bukan dipaksa, tapi keinginan dalam belajar dalam kelas bagaimana sehingga kemudian dibahas oleh gurunya. Setelah dibahas nanti sama-sama dirumuskan kan, harus ditulis dalam keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama-sama, sehingga mereka semuanya harus mentaatinya karena sudah sesuai dengan keinginan mereka dari awal.
disiplin waktu tadi. Oke, itu sama. Kita ambilnya apa? 3.000 atau memperhatikan saat menjelaskan. Jadi catatan siswa tadi akhirnya dibahas bersama-sama, maka disepakati dan bersama tadi disepakati menjadi keyakinan kelas tersebut. Setelah disepakati maka itu jadi kesepakatan kelas di terus besok kita tempelkan di kelas ya. Oke. Ini tadi adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ini? Ya, kalau dulu kita sudah sering mendengar ada peraturan kelas, ya, tapi ini ada kosakata baru, ya, dia namanya keyakinan kelas. Ya. Ini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dari aspek pembuat, fokus, motivasi, fleksibilitas, partisipasi siswa. Kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah gurunya atau sekolah itu. Ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas dan yang lainnya. Itu yang membuat adalah yang punya wewenang. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kolaborasi antara guru dan siswa. Kalau di sekolah berarti kepala sekolah dan guru-guru serta anak-anak muda semuanya berpartisipasi atau berkolaborasi membuat keyakinan kelas. Fokusnya, kalau peraturan kelas itu sifatnya larangan, dilarang bawa HP, dilarang keluar kelas, dilarang membuang sampah. Kata-katanya biasanya kata-kata pasif, ya. Jadi kata-kata negatif. Gitu. Tapi untuk keyakinan kelas nilainya adalah nilai positif. Ya, jadi kalau dilarang membuang sampah, diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Lebih ke nilai-nilai positif. Jadi jangan menyontek. Jadi kita ubah dengan bersikap jujur dan lainnya. Jadi untuk motivasi, peraturan kelas ini eksternal karena kalau tidak dihukum nanti, ya, atau takut naik dihukum akhirnya mentaatinya. Tetapi kalau keyakinan kelas dalam internal, dari dalam diri, saya tadi pengennya seperti ini, membersih, kelasku bersih, ya, pengennya disiplin dan yang lainnya. Yang selanjutnya fleksibilitasnya untuk peraturan kaku arah searah. Tapi kalau keyakinan kelas fleksibel karena dua arah kolaborasi antara yang siswa dan guru berkolaborasi menyepakati secara bersama sehingga masing-masing punya kewajiban untuk mentaatinya bersama karena sudah membuatnya bersama-sama. Partisipasi siswa, kalau keyakinan peraturan kelas partisipasinya rendah. Kalau keyakinan kelas partisipasinya tinggi karena partisipasi akan meneruskan keinginan dalam dirinya dari jalan tadi dan kemudian menyepakati secara bersama-sama. Ini contoh bentukan keyakinan kelas, ya, sifatnya abstrak berupa pernyataan universal atau tidak. Tadi terus dibuat dalam pernyataan positif bukan negatif tadi. Sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya tidak bertele-tele. Ya, tidak. Kalau peraturan kan kadang panjang. Ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi karena itu muncul dari keinginan warga kelas, warga sekolah, maka mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tadi.
Kalau di kelas ya guru dengan murid, dari sekolah ya dari kepala sekolah, guru, karyawan, siswa semuanya dilibatkan. Kita itu pengen punya keyakinan bagaimana tuh sekolah kita ini. Jadi benar-benar muncul dari dalam diri setiap warga sekolah. Ini salah satu contoh keyakinan kelas ya, selalu berkata baik dan jujur ya, di dalam maupun di luar kelas. Terus selalu datang tepat waktu, selalu mandiri dalam mengerjakan penilaian individu di kelas, jadi tidak nyontek. Terus bekerjasama menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, bekerjasama tidak ya, harus mengerjakan harus menjaga kebersihan ya. Terus selalu berpakaian rapi setiap hari. Selanjutnya saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lainnya. Nah ini mana yang keyakinan kelas atau peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Ini apa? Keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Saling menghormati dan menghargai teman. Keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Selalu berkata sopan kepada teman dan guru. Alhamdulillah sudah paham ya. Contoh tadi pembelajaran kelas sudah saya tadi. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, kenapa segitiga restitusi ini? Adalah suatu proses dialog yang dijalani oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga ini karena ada 3 cara. Satu, menstabilkan identitas. Apa toh menstabilkan identitas? Kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah distabilkan, baru divalidasi tindakannya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa itu validasi? Ya. Segitiga. Satu adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari perjalanan proses pembelajaran. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita menganggap kesalahan itu bagian dari belajar. Ya. Satu, berbuat salah itu wajar. Biasanya seperti itu. Kita pada ya wajar ya bahwa salah itu sifatnya menunggu tadi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Kita murid tidak merasa depresi dengan harus stres dengan kesalahannya atau merasa bersalah. Kita kuatkan ya, menstabilkan identitasnya. Jadi Bapak Ibu juga pernah melakukan salah. Bapak Guru yang tahu salah. Gitu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi permasalahannya. Jadi siswa tidak, Pak Guru ini orang boleh salah sopo, solusinya ini. Tadi, ya, soalnya kamu berhak merasa gitu, seperti tadi yang kamu lapor kok, istilahnya memukul. Dan saya gaji saya dilecehkan. Oh, kamu ya berhak membela diri memang. Kalau kamu merasa dilecehkan, direndahkan. Itu tadi memvalidasi, menstabilkan identitas. Karena memang kebutuhan dirinya itu, ya, melakukan itu ada dasarnya memang. Jadi menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah distabilkan identitasnya, maka divalidasi. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu tadi. Ya, ada istilahnya 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, dia melakukan itu pasti berkaitan dengan kebutuhan tertentu tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu biasanya yang dikatakan. Jadi yang bersalah ini tidak langsung dijustif dari kamu salah langsung cukup, tetapi ditanyakan dasarmu apa, kenapa kamu sampai melakukan sebuah kesalahan tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk
dari ini ya, tadi kamu mukul, padahal kamu juga bisa menendang dan menginjak-injak, tapi kamu hanya memukul, jadi dianggap apa ya, divalidasi tindakannya, dibenar no, dibela istilahnya. Terus kamu patut bangga melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kalau dia merasa direndahkan, dia sadar harga dirinya, dia membela ini yang dilindungi. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ya. Jadi walaupun dia dasarnya salah, tapi kesalahan itu ada dasarnya untuk melindungi harga dirinya tadi. Nah, setelah itu langkah yang ketiga, setelah tadi menstabilkan identitasnya, terus memvalidasi kesalahannya, ya. Jadi disalahi karena apa tadi. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Ya. Berdasarkan prinsip teori Platon bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya, dari jalan tadi kebutuhan dasar manusia. Maka dengan kalau menurut kamu yang kamu tadi salah atau benar sesuai dengan keyakinannya, kan keyakinan kita kan harus rukun dengan temannya, harus ya baik dengan saling menyayangi. Kenapa kok mukul ya? Ya, walaupun dia dari dalam dirinya sesuai dengan kebutuhan dasar yang benar, tetapi menurut keyakinan kelas yang disepakati dia salah, maka apa yang dilakukan? Dia menjawab, ya Bu, saya salah. Ya Pak, saya salah. Dia menyadari kesalahannya tadi. Ya, kemudian terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, misalnya kan nilai-nilai apa yang kita sepakati dalam itu harus mengukur kasih sayang kepada temanku. Iya, tapi kenapa kamu mengukur tadi? Ya, dia disadarkan dengan keyakinan. Setelah divalidasi ternyata kebutuhan dasar yang dilakukan tadi juga bertentangan dengan keyakinan rasanya, sehingga dia akan menyadari kesalahannya tadi. Kamu ini menjadi orang seperti apa? Jadi, itulah adalah tentang keyakinan kelas. Akhirnya siswa ini akan menyadari kesalahannya dan akan memperbaikinya sendiri dari dasar kesadarannya, bukan karena dipaksa gurunya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kebetulan kemarin saya dengan duit melakukan praktek restitusi, ya mungkin rekamannya mungkin karena sudah kurang jelas, tapi ini sebagai contoh. Kita lihat salah satu penerapan restitusi di SD Negeri Kedua, ya. Dalam tugas kemarin, tujuan khusus adalah pemahaman penerapan restitusi di sekolahnya. Ini tadi segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Ya, ini mohon nanti setelah ini nanti Bapak Ibu guru mempraktekkan, ya, satu atau dua orang saja praktekkan kasus ini. Seorang siswa bernama Zio dilakukan meninggalkan pelajaran tadi. Ini kasusnya. Kemarin seorang Zio ini meninggalkan pelajaran pada jam pelajaran dan di kantin, ya, jajan katanya. Sehingga, nah ini menstabilkan identitas. Ya nggak apa-apa namanya. Dulu Bapak juga pernah seperti itu, begitu. Tapi jangan diulangi lagi, ya. Kita jadi menstabilkan identitasnya. Kemudian setelah menstabilkan ditanya, dia divalidasi ya, kira-kira kalau jam pelajaran kamu meninggalkan sekolah kelas itu benar atau salah? Dia salah Pak. Ini validasi tindakan. Jadi
Nah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana kalau sebagai kesepakatan atau keyakinan kelas kan tidak boleh meninggalkan pelajaran kelas pada waktu jam pelajaran. Dia meninggalkan berarti dia menyadari. Setelah menyadari baru dia akan memperbaiki kesalahannya itu lagi. Atau nanti ada juga kasus yang tentang ini. Kasus juga seorang siswi bernama Salwa ketahuan mencontek pada tes. Jadi ini juga ditanyakan, pertama dipanggil, distabilkan identitasnya, ceritakan kronologisnya bagaimana kok sampai mencontek. Dia belajar, kesulitan mengerjakan, lagi tidak ada yang orang yang fokus mengakui kesalahanmu itu, kemudian divalidasi tidak tentang benar atau salah, divalidasi kesepakatan kita bagaimana. Jika ada ulangan kan mengerjakan dengan jujur, dengan diri dan lain-lain. Lalu ditanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas kita kan tadi harus apa ini? Keyakinan orang lagi bagaimana? Saya akan belajar. Jika kesulitan saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru. Terus dikuatkan. Ya tentu saja sebagai guru akan sangat senang membantu jika ada yang bertanya. Ini adalah tentang restitusi. Selanjutnya penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer tadi, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada beberapa yang kurang berkenan, saya sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.